6 pemain timnas Indonesia yang berkarir di benua Eropa dan Amerika akhirnya tiba di Jeddah, Arab Saudi jelang laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Keenam pemain yang tiba adalah Jay Izes, Nathan Choaon, Justin Hubner, Mauro Zylstra, Kevin Dix, dan Martin Pas. Kedatangan mereka melengkapi skuad Garuda yang bersiap menghadapi dua laga melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Total semua 29 pemain sudah bergabung untuk pemusatan latihan di Jeddah. Dengan semakin lengkapnya skuad, pelatih timnas Patrick Kluivert kini memiliki banyak opsi untuk menentukan formasi terbaik. Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Meski begitu, Jay Izes dan kawan-kawan tetap optimis untuk bisa menjungkir balikan keadaan. Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Digelar di Arab Saudi, tidak sedikit yang memprediksi timnas Indonesia akan kesulitan. Bahkan bisa meraih 1 poin saja sudah merupakan mujizat bagi timnas. Sebagai tim tamu memang tekanannya sangat berat dan tekanan publik Indonesia juga lumayan besar sehingga mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi Jay Izes dan kawan-kawan. Bagi saya untuk hasil imbang saja ini sudah cukup berarti karena menghadapi tuan rumah memang dimanapun tidak mudah. Mudah-mudahan bisa mencuri poin, kalau menang ya itu mukjizat, dan bisa mencuri poin yang lebih banyak ketika menghadapi Irak dalam pertandingan selanjutnya. Menanggapi prediksi yang ada, sang manajer timnas Sumarji mempersilahkan jika skuad Garuda tidak diunggulkan. Ini malah menjadi pemantik semangat dan skuad Garuda bertekad untuk bisa membanggakan bangsa Indonesia. Silah-silahkan saja, dan itu justru menjadikan pemantik bagi kami, bagi para pemain untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bekerja dengan keras dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Kembali lagi ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan kami ingin memenangkan pertarungan itu. Kami sudah bertekad dengan penuh semangat untuk bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Memang peluang timnas Indonesia nyatanya sangat kecil jika dibandingkan Arab Saudi dan Irak. Namun bola itu bundar. Tentu Indonesia memiliki peluang untuk menjungkir balikan prediksi dan bahkan bukan hal mustahil jika Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. 2 hari jelang lawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia, pemain timnas Indonesia usaha lewat jalur langit jalani umrah di Tanah Suci Mekah. Rizky Ridho membagikan dalam laman medsosnya, ia dan Beckham Putra serta Nadeo Argawinata menyempatkan melaksanakan umroh dengan mengenakan pakaian ihram. Selain persiapan teknis, jalur langit ditempuh, semoga kemenangan diraih timnas Indonesia. Selain menghadapi tuan rumah Arab Saudi, pada Rabu mendatang timnas nantinya juga akan menghadapi Irak pada 11 Oktober di Stadion King Abdullah Sport City. Diharapkan dalam 2 laga ini timnas bisa meraih kemenangan maksimal. Masih hati-hati dokter-dokter. Kan bertahap Bu, masih hati-hati dokter-dokternya. Berapa sudah? Berapa macam ni Pak Jiri? La ilaha illallah.
Pemirsa, memasuki hari ke-8 proses pencarian korban runtuhan Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlanjut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menargetkan proses pencarian korban tersisa dari tragedi ambruknya musola Ponpes Al-Khozini dapat diselesaikan pada hari ini. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 7 jenazah korban. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk proses identifikasi. Dengan temuan ini, maka total korban meninggal dunia sebanyak 65 orang. BNPB menyebut runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo sebagai bencana dengan jumlah terbesar sepanjang tahun 2025 dengan jumlah korban lebih dari 60 orang meninggal dunia. Dan pemirsa, kita akan kembali mengikuti perkembangan terkini proses evakuasi korban. Sudah ada rekan kami jurnalis iNews Hendry Aprila di Posko SAR Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam, Hendry. Bagaimana proses evakuasi hingga malam hari ini? Total sudah ada berapa jenazah yang ditemukan hari ini? Sampai dengan malam hari ini tandanya sudah masuk hari ke-8 proses evakuasi. Davi dan juga pemirsa, kalau kami pantau di TKP, ini di pos ataupun maksud kami di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, memang proses evakuasi hari ke-8 ini berfokus pada penyisihan korban evakuasi, bahkan juga pembersihan area. Di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di pos BNPB yang juga terus mengupdate informasi berkaitan dengan jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Hingga malam hari ini, Davi dan juga pemirsa, tentunya tercatat ada sekiranya 165 orang ataupun korban, dengan rincian 104 berhasil diselamatkan dengan kondisi selamat. Kemudian juga ada 61 korban meninggal dunia, yang tandanya ini sisanya ada 2 orang lagi yang masih dalam proses pencarian atau proses evakuasi. Karena secara total ini disampaikan dalam data yang kami himpun dari Posko BNPB, sekiranya ada 167 korban dalam insiden runtuhnya ataupun robohnya satu musola yang ada di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya itu, Davi dan juga pemirsa, berfokus pada proses evakuasi hari ini. Tentu ini yang terus ditekankan dan juga disampaikan bahwa sejumlah dari personil gabungan ini setidaknya dari tim SAR, maksud kami tim SAR gabungan ini setidaknya ada 400 personil yang dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi, bahkan pengangkatan sisaan dari puing-puing bangunan runtuhan dari musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan tentunya juga dalam pengoperasiannya ataupun dalam waktu yang dilakukan, maksud kami waktu operasi dalam proses evakuasi ini dilakukan selama 24 jam dengan dimonitoring ataupun dipantau melalui monitoring CCTV yang didukung oleh CCTV Kominfo di pos BNPB maupun di pos Basarnas. Adapun informasi lain yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan posko dari Wali Santri pun juga sudah dibagi menjadi 2, di mana posko yang berada di kawasan sekitaran dari lokasi TKP ini sekiranya 200 atau sampai dengan 300 meter dari TKP ini diisi oleh Wali Santri yang memang perwakilan dari korban tersebut. Dan tidak hanya itu, kalau untuk di pos keluarga inti sudah dialihkan ke RS Bayangkara untuk menantikan proses identifikasi dari sejumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi. Tidak hanya itu, Davi dan juga pemirsa, kalau membahas berkaitan dengan sejumlah titik di TKP ini dibagi menjadi 4 titik, yakni sektor A, sektor A1, A2 dan juga A3 dan 4 yang terus dilakukan proses evakuasi. Davi, sementara kita update bagaimana informasi terkini di TKP lokasi. Davi, kembali ke Anda. Terima kasih Hendry Aprila melaporkan langsung dari Posko SAR Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.